Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Hindari permainan judi online. Teknologi berkembang dengan sangat pesat, dan dengan ponsel pintar yang kini ada di tangan kita memiliki akses mudah ke berbagai layanan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berbelanja hingga hiburan, termasuk permainan daring. Meskipun kemudahan ini hebat, namun juga disertai risiko, khususnya dari permainan judi daring. Permainan ini bisa sangat menarik dan menarik banyak orang, termasuk orang-orang dari segala usia, mulai dari pelajar hingga profesional. Namun, perjudian daring dapat menimbulkan ancaman serius bagi remaja, yang memengaruhi kesehatan mental, keberhasilan akademis, dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa risiko utama yang perlu dipertimbangkan. 1. Meningkatnya risiko kecanduan. Remaja sangat berisiko mengalami kecanduan judi karena otak mereka masih dalam tahap pematangan, sehingga mereka lebih rentan terhadap kecenderungan kecanduan. Manfaat langsung ini sebagai penawaran hasil yang cepat, yang bisa sangat menarik dan dapat dengan cepat mengarah pada pembentukan pola kecanduan. 2. Konsekuensi finansial di mana akumulasi utang dari kaum muda seringkali kurang memahami pengelolaan uang, yang dapat menyebabkan akumulasi utang yang cepat. Tekanan pada keuangan keluarga berakibat kerugian akibat perjudian tidak hanya memengaruhi remaja secara individu, tetapi juga menciptakan tekanan finansial pada keluarga mereka. 3. Tantangan kesehatan mental. Muncul kecemasan dan depresi di mana tekanan akibat kerugian akibat perjudian dan rasa bersalah yang menyertainya dapat memicu perasaan cemas dan depresi. Harga diri yang terus menurun karena kerugian yang terus-menerus dan perasaan kehilangan kendali dapat merusak harga diri dan menumbuhkan citra diri yang negatif. 4. Dampak pada pendidikan. Adanya penurunan prestasi akademik. Waktu yang dihabiskan untuk perjudian daring dapat menyita waktu belajar yang penting, sehingga mengakibatkan nilai yang lebih rendah, karena tidak fokus. Meningkatnya ketidakhadiran akibat dari kecanduan perjudian dapat menyebabkan membolos sekolah karena remaja lebih mengutamakan perjudian daripada tanggung jawab pendidikan mereka. 5. Implikasi sosial. Penarikan diri dari kehidupan sosial di mana remaja mungkin mengisolasi diri dari teman dan acara sosial karena perjudian menjadi prioritas dalam hidup mereka. Terjadi hubungan yang tegang di mana masalah kepercayaan dan konflik dengan keluarga dan teman dapat muncul karena sifat rahasia dari perilaku perjudian. 6. Terlibat dalam perilaku berisiko melalui aktivitas ilegal. Untuk mendukung kebiasaan berjudi mereka, beberapa remaja mungkin melakukan tindakan ilegal seperti pencurian atau penipuan. Penyalahgunaan zat terlarang di mana sejumlah remaja mungkin beralih ke narkoba atau alkohol sebagai cara untuk mengatasi stres dan kecemasan yang muncul akibat perjudian. 7. Paparan konten yang tidak pantas yang tidak valid. Banyak platform perjudian daring tidak memiliki regulasi, yang dapat membuat remaja terpapar pada materi yang tidak pantas atau ilegal. Taktik eksploitatif. Situs perjudian daring tertentu menggunakan taktik eksploitatif, seperti menawarkan kredit atau bonus gratis, untuk menarik remaja agar berjudi. Gangguan pengambilan keputusan karena ketidakdewasaan. Remaja masih dalam proses perkembangan otak, terutama di korteks prefrontal, yang mengatur pengambilan keputusan dan pengendalian impuls. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pilihan yang berisiko dan impulsif. Rasa kontrol yang salah. Kesalahpahaman bahwa mereka dapat memengaruhi hasil permainan judi dapat menyebabkan remaja membuat keputusan yang tidak logis dan mengambil risiko yang tidak perlu. Kecanduan. 1. Remaja menghadapi peluang lebih besar untuk mengembangkan kecanduan daripada orang dewasa karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Visual yang menarik dan akses mudah ke perjudian daring dapat sangat menggoda, sehingga meningkatkan kemungkinan kecanduan. 2. Banyak permainan daring menyertakan elemen yang mirip dengan kotak rampasan, yang dapat menciptakan keinginan untuk mendapatkan hadiah dan mendorong pemain untuk menginvestasikan uang dengan harapan mengamankan kemenangan menarik berikutnya. 3. Masalah kesehatan seperti kurang tidur, sensasi dan keterlibatan dalam perjudian daring dapat menyebabkan waktu layar yang berlebihan, yang menyebabkan kurang tidur. Mengabaikan kesehatan fisik. Waktu yang dihabiskan untuk berjudi daring dapat mengganggu aktivitas fisik dan nutrisi yang tepat, sehingga berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan.
Perjudian daring menimbulkan beberapa bahaya bagi remaja yang otaknya masih berkembang dan mungkin belum sepenuhnya memahami risiko. Masalah keuangan. Banyak remaja kesulitan memahami cara mengelola keuangan mereka. Dunia perjudian daring dapat membuat mereka kesulitan untuk mengawasi pengeluaran, terutama dengan godaan pembelian dalam game dan transaksi mikro. Hal ini dapat mengakibatkan akumulasi utang yang besar, pencurian, atau bahkan mengambil risiko keuangan, seperti menggunakan kartu kredit tanpa izin. Masalah keuangan juga bisa menyebabkan masalah terhadap mental seseorang. Kehilangan uang dalam perjudian daring dapat berdampak serius pada remaja, yang seringkali mengakibatkan perasaan frustrasi, sedih, dan cemas. Dorongan untuk mendapatkan kembali dana yang hilang dapat menjebak mereka dalam siklus berbahaya untuk mencoba memenangkan kembali apa yang telah hilang, yang hanya memperburuk kesulitan keuangan dan emosional mereka. Isolasi sosial, terlibat dalam perjudian daring dapat menyita banyak waktu, menyebabkan remaja mengabaikan pekerjaan sekolah, minat, dan persahabatan mereka. Hal ini seringkali mengakibatkan perasaan kesepian dan terputus dari orang lain. Terpapar konten yang tidak sesuai, seperti platform perjudian daring tertentu mungkin menampilkan konten yang tidak pantas, termasuk kekerasan atau tema dewasa, yang dapat berdampak negatif pada remaja. Berikut ini beberapa poin tambahan yang perlu dipertimbangkan. 1. Ketidakjujuran. Anak muda mungkin merasa cenderung untuk memalsukan usia mereka atau menggunakan data orang lain untuk masuk ke platform perjudian daring. 2. Masalah hukum. Bagi anak di bawah umur, berpartisipasi dalam perjudian daring dapat melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan akibat hukum yang serius. 3. Menormalkan perjudian. Terpapar perjudian daring sejak dini dapat membuat perjudian tampak lebih dapat diterima, yang berpotensi meningkatkan kemungkinan mengembangkan kecanduan di masa mendatang. Ciri remaja yang berjudi online. Ciri-ciri perjudian online di kalangan remaja dapat dianalisis melalui berbagai tanda perilaku, psikologis, dan sosial. Ciri-ciri ini biasanya menunjukkan bagaimana remaja berinteraksi dengan situs perjudian online dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa karakteristik utama. Sering dan kompulsif berjudi, menghabiskan terlalu banyak waktu. Banyak remaja yang akhirnya menghabiskan banyak waktu mereka untuk situs atau aplikasi perjudian, yang dapat mengganggu kegiatan penting seperti belajar, berkumpul dengan teman, atau berolahraga. Berjuang untuk berhenti, bahkan ketika dihadapkan dengan hasil negatif, mereka seringkali berjuang untuk mengurangi atau berhenti berjudi sama sekali, yang menunjukkan tanda-tanda perilaku kompulsif. Perilaku rahasia, sembunyi-sembunyi. Banyak remaja cenderung menyembunyikan aktivitas perjudian mereka dari orang tua, guru, dan teman sebaya karena mereka merasa malu atau takut akan konsekuensinya. Penipuan, mereka mungkin tidak jujur tentang berapa banyak waktu atau uang yang mereka investasikan dalam perjudian. Masalah keuangan. Remaja mungkin sering meminta uang kepada teman dan keluarga atau bahkan mengambilnya tanpa izin untuk mendukung kebiasaan berjudi mereka. Mereka mungkin juga menggunakan uang saku, tabungan, atau dana sekolah untuk membiayai kegiatan berjudi mereka. Penurunan akademik, nilai menurun. Penurunan prestasi akademik yang signifikan karena memprioritaskan perjudian daripada pekerjaan sekolah. Meningkatnya ketidakhadiran, sehingga lebih sering absen dari sekolah karena perjudian lebih diutamakan daripada pendidikan. Perubahan emosional dan psikologis. Fluktuasi suasana hati yang menunjukkan perubahan suasana hati yang intens, merasa gembira saat menang tetapi tenggelam dalam perasaan sedih dan cemas saat kalah. Frustrasi dan agitasi yang menjadikan orang cepat frustrasi atau gelisah saat tidak dapat berjudi atau setelah kalah. Penarikan diri dari sosial, menyendiri. Memilih untuk berjudi sendiri daripada berpartisipasi dalam acara sosial atau hobi. Ketidaktertarikan, seperti tidak lagi menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang dulu mereka sukai, dengan perhatian mereka hanya pada perjudian. Perilaku berisiko, mencoba identitas palsu. Memanfaatkan identifikasi palsu untuk masuk ke situs web perjudian yang memberlakukan batasan usia. Keterlibatan dalam tindakan melanggar hukum yang mengambil bagian dalam tindakan ilegal untuk mendukung kebiasaan berjudi mereka, seperti mencuri atau melakukan penipuan. Praktik penipuan, mempengaruhi orang lain. Menggunakan strategi penipuan untuk memeras uang dari teman atau keluarga, seperti membuat cerita atau keadaan darurat.
Menyiapkan beberapa akun untuk membuat beberapa akun di platform perjudian untuk memanfaatkan bonus dan kredit gratis. Gangguan penilaian, mengejar kekalahan. Terus-menerus bertaruh dalam upaya untuk mendapatkan kembali uang yang hilang, yang seringkali mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Salah menilai kemampuan, berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan hasil atau bahwa keahlian berjudi mereka dapat memengaruhi hasil permainan berdasarkan peluang. Konsekuensi kesehatan. Kurang tidur, begadang atau bangun pagi untuk berjudi dapat mengakibatkan kurangnya istirahat. Mengabaikan nutrisi dan kebugaran, menunda makan atau mengabaikan kesehatan fisik demi aktivitas berjudi. Dampak konflik pada hubungan. Perjudian dapat menyebabkan meningkatnya konflik dan stres di antara anggota keluarga, yang seringkali berasal dari kesulitan keuangan atau kurangnya kejujuran. Perselisihan dengan persahabatan juga mungkin terganggu akibat meminjam uang, melewatkan acara sosial, atau tindakan yang tidak terduga. Remaja dan perjudian daring bisa menjadi kombinasi yang berisiko. Berikut ini adalah uraian beberapa karakteristik utama perilaku perjudian daring pada remaja. Aksesibilitas dan daya tarik. 1. Aksesibilitas. Remaja dapat dengan mudah mengakses platform perjudian daring melalui ponsel pintar dan komputer mereka, sehingga sangat memudahkan mereka. 2. Tekanan dari teman sebaya, teman atau kelompok daring dapat membuat perjudian daring tampak normal atau bahkan mempromosikannya, sehingga meningkatkan daya tariknya. 3. Iklan yang menyesatkan. Situs web perjudian daring seringkali menggunakan grafik yang menarik perhatian dan klaim pembayaran cepat untuk menarik minat audiens yang lebih muda. 4. Fitur permainan. Elemen seperti kotak rampasan dan transaksi mikro dalam game video dapat menumbuhkan keinginan untuk mendapatkan hadiah, sehingga sulit untuk membedakan antara permainan dan perjudian. Faktor risiko dan perilaku. 1. Impulsivitas. Remaja sedang dalam proses mengasah kemampuan mereka untuk mengendalikan impuls, yang dapat menyebabkan mereka bertindak berdasarkan dorongan perjudian mereka tanpa sepenuhnya memikirkan kemungkinan hasilnya. 2. Ketergantungan finansial. Banyak remaja tidak memiliki sumber pendapatan tetap, seringkali berjudi dengan uang yang mereka terima sebagai uang saku atau hadiah, dan beberapa bahkan mungkin terpaksa mencuri untuk mendanai aktivitas mereka. 3. Persepsi risiko rendah. Kaum muda seringkali gagal mengenali kualitas kecanduan perjudian daring dan mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko kerugian finansial yang signifikan. 4. Mengejar kerugian. Ketika dihadapkan dengan kekecewaan karena kalah, remaja mungkin merasa terdorong untuk berjudi lebih banyak dengan harapan dapat menutupi kerugian mereka, yang dapat menciptakan siklus yang berbahaya. Sifat tersembunyi dan konsekuensi potensial. 1. Sembunyi-sembunyi. Banyak remaja terlibat dalam perjudian secara diam-diam, menyembunyikan tindakan mereka dari orang tua atau wali karena khawatir akan potensi konsekuensi atau takut mengecewakan mereka. 2. Ketidakjujuran. Beberapa mungkin memberikan informasi palsu tentang usia mereka atau menggunakan detail orang lain untuk mendapatkan akses ke situs perjudian daring. 3. Dampak pada kesejahteraan emosional. Naik turunnya perjudian daring, beserta kerugian finansial, dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan rasa kesepian di kalangan remaja. 4. Penurunan prestasi sekolah. Waktu yang dihabiskan untuk berjudi dapat mengganggu studi mereka, sehingga menghasilkan hasil akademis yang lebih buruk. Penting untuk dipahami bahwa ciri-ciri ini tidak berlaku untuk setiap remaja, dan tidak semua anak muda yang terlibat dalam perjudian daring akan menunjukkan semuanya. Meskipun demikian, mengenali faktor-faktor ini dapat membantu orang tua dan wali dalam mengenali potensi masalah dan mengambil tindakan sejak dini. Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu cara menangani anak yang suka bermain judi online. 1. Komunikasi terbuka. Jaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan remaja tentang risiko dan konsekuensi perjudian. 2. Pendidikan dan kesadaran. Berikan edukasi kepada remaja tentang hakikat perjudian, potensi kecanduannya, dan dampaknya terhadap kehidupan dan kesehatan. 3. Pemantauan dan pembatasan. Gunakan kontrol orang tua dan alat pemantauan untuk membatasi akses ke situs dan aplikasi perjudian. 4. Dorong aktivitas sehat. Dorong keterlibatan dalam aktivitas positif seperti olahraga, hobi, dan acara sosial untuk mengurangi daya tarik perjudian. 5. Bantuan profesional. Cari bantuan dari profesional kesehatan mental atau spesialis kecanduan jika perilaku berjudi menjadi bermasalah.
6. Jaringan dukungan, terlibat dengan kelompok dukungan dan layanan konseling yang berfokus pada kecanduan dan pemulihan perjudian. Dengan memahami dan menangani karakteristik ini, orang tua, pendidik, dan pemimpin masyarakat dapat membantu remaja mengelola dan mengatasi tantangan yang terkait dengan perjudian daring. Apa yang dapat dilakukan orang tua? 1. Bicaralah dengan remaja Anda, lakukan percakapan yang terbuka dan jujur tentang bahaya perjudian online. 2. Beri mereka edukasi tentang perjudian yang bertanggung jawab, jelaskan risiko kecanduan dan masalah keuangan. 3. Pantau aktivitas daring mereka, gunakan kontrol orang tua dan waspadai situs web dan aplikasi yang mereka gunakan. 4. Tetapkan batasan yang jelas, tetapkan aturan tentang perjudian daring dan patuhi aturan tersebut. 5. Promosikan alternatif yang sehat, dorong remaja Anda untuk fokus pada hobi, olahraga, dan aktivitas sosial. Dengan menyadari bahayanya dan mengambil langkah proaktif, orang tua dapat membantu melindungi remaja mereka dari konsekuensi negatif perjudian daring. Penanganan orang tua judi online. Menangani remaja yang kecanduan judi online memerlukan pendekatan multi-aspek yang mencakup pemahaman, komunikasi, dan intervensi profesional. Berikut cara orang tua dapat menangani remaja mereka yang kecanduan judi online. 1. Pelajari tentang kecanduan judi, luangkan waktu untuk memahami apa itu kecanduan judi, termasuk tandanya dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kesehatan mental dan perilaku. Tetap terkini, tetap dapatkan informasi tentang tren dan platform terbaru dalam perjudian online. 2. Pelajari game-game yang tampak di luarnya biasa saja namun di dalamnya ada hal yang sama yakni aktivitas judi secara terselubung. 3. Dorong dialog terbuka, ciptakan suasana yang ramah di mana remaja Anda merasa nyaman mendiskusikan masalah mereka tanpa takut dihakimi atau dihukum. Berlatih mendengarkan secara aktif, tunjukkan pengertian dan benar-benar dengarkan perasaan dan kekhawatiran mereka mengenai kebiasaan berjudi mereka. 4. Dekati masalah dengan tenang, hindari komentar menuduh yang mungkin membuat remaja Anda terasing. Sebaliknya, temukan saat yang damai untuk berbagi kekhawatiran Anda dan memulai percakapan. 5. Prioritaskan pemahaman daripada penghakiman, dengarkan remaja Anda dengan saksama tanpa menghakimi. Berusahalah untuk memahami alasan mereka melakukan perjudian daring dan apa yang mungkin memicu perilaku ini. 6. Bahas risikonya, lakukan percakapan jujur tentang bahaya yang terkait dengan kecanduan perjudian daring, seperti kesulitan keuangan, tantangan kesehatan mental, dan potensi masalah hukum. 7. Tetapkan aturan dan konsekuensi yang jelas, tetapkan pedoman khusus terkait perjudian daring, seperti membatasi akses perangkat atau memberlakukan batasan pengeluaran. Pastikan untuk menegakkan konsekuensi atas pelanggaran aturan sekaligus memberi penghargaan atas kepatuhan terhadap pedoman ini. 8. Dorong pelampiasan yang sehat, dorong remaja Anda untuk mencari cara lain untuk mengatasi stres dan bersenang-senang. Ini dapat mencakup berpartisipasi dalam olahraga, menekuni hobi, menghabiskan waktu berkualitas dengan teman dan keluarga, atau terlibat dalam proyek kreatif. 9. Kendalikan keuangan, kelola akses remaja Anda terhadap uang dengan mengawasi rekening bank, kartu kredit, dan sumber daya keuangan lainnya. Ajarkan tanggung jawab keuangan, bantu remaja Anda memahami pentingnya pengelolaan uang dan pengeluaran yang bertanggung jawab. 10. Berkolaborasi sebagai keluarga, libatkan saudara kandung dan pengasuh lainnya dalam diskusi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan menunjukkan kepada remaja Anda bahwa mereka memiliki dukungan yang konsisten dari seluruh keluarga. 11. Awasi aktivitas daring, manfaatkan perangkat lunak kontrol orang tua pada perangkat untuk membatasi akses ke situs web dan aplikasi perjudian. Penting untuk memadukannya dengan diskusi terbuka daripada hanya mengandalkannya saja. 12. Tetapkan konsekuensi yang konsisten. Pastikan ada konsekuensi yang jelas dan konsisten atas pelanggaran aturan, sehingga mereka memahami keseriusan tindakan mereka. Selain itu, gunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku sehat dan kepatuhan terhadap aturan. 13. Pastikan langkah-langkah hukum dan keselamatan melalui verifikasi usia. Terapkan sistem verifikasi usia untuk memblokir akses ke situs perjudian. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli hukum untuk melindungi remaja Anda dari segala potensi komplikasi hukum yang terkait dengan perjudian. 14. Kembangkan rencana pemulihan yang terstruktur. Berkolaborasilah dengan para profesional untuk merancang rencana pemulihan yang mencakup terapi, kelompok pendukung, dan pemantauan berkelanjutan.
Bantu remaja Anda dalam menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai untuk mengurangi dan akhirnya menghentikan perjudian. 15. Tunjukkan kesabaran dan dukungan, pahami bahwa mengatasi kecanduan adalah proses bertahap. Bersabarlah dengan remaja Anda dan akui kemajuan mereka, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. 16. Identifikasi pemicu untuk mengatasi akar penyebab, berkolaborasilah dengan terapis untuk mengungkap akar penyebab atau pemicu kecanduan judi remaja Anda, yang mungkin mencakup faktor seperti stres, kecemasan, atau depresi. Berikan dukungan emosional, hadirlah untuk remaja Anda, berikan pengertian dan dorongan saat mereka menghadapi tantangan ini. 17. Bangun jaringan dukungan dengan bergabung dengan kelompok, dorong remaja Anda untuk berpartisipasi dalam kelompok dukungan untuk kecanduan judi, seperti Gamblers Anonymous, tempat mereka dapat terhubung dengan orang lain dan mendapatkan dukungan teman sebaya yang berharga. Keterlibatan orang tua juga dapat menemukan nilai dalam bergabung dengan kelompok dukungan untuk bertukar pengalaman dan belajar dari orang lain yang menghadapi situasi serupa. 18. Cari bantuan profesional, pertimbangkan untuk melibatkan terapis atau konselor yang mengkhususkan diri dalam kecanduan judi di kalangan remaja. Mereka dapat menawarkan metode perawatan yang efektif kepada remaja Anda, termasuk terapi perilaku kognitif, CBT. Jelajahi terapi keluarga. Terapi keluarga dapat meningkatkan komunikasi dan membekali Anda dengan strategi untuk mendukung remaja Anda dengan lebih baik. Menangani kecanduan judi online remaja melibatkan campuran empati, batasan yang jelas, dan dukungan profesional. Dengan memupuk suasana yang mendukung dan terorganisasi, mendidik diri sendiri dan remaja Anda, dan mencari bantuan yang tepat, Anda dapat mengatasi kecanduan dan membimbing remaja Anda di jalan menuju pemulihan. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam hal ini. Ada banyak sumber daya di luar sana yang dapat membantu Anda dan anak remaja Anda mengatasi kecanduan judi online. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.